Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ma'alif hadal kitab Al-Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habashi wa Syekh Muhammad Nawir Malja Syafi Al-Bandani وصولهما وفرائهما وذب الحقوق عليهم أجمعين وثم على روح الشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حجي سبيل الرشاد وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حجي أنور السعيد وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حفظ الدين ومن دفن في هذا المسجد ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada di halaman 13, satu baris dari bawah. Bacaannya wa takbiratul ihram itu. Wa takbiratul ihram. Yang di belakang maju aja, maju kosong. Maju. Coba yang belakang maju Pak. Agak maju sedikit, maju. Maju sini, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihati bil basmalati wat tashdidati al-arba'ah asyrata wa ikhrajid dadi minaz-za'i wa laysa fil fatihati za'un thumma ar-ruku'u wa yajibu ayyan haniya بحيث تنال
rahatahu rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thumma al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban thumma as-sujudu marrataini wal julusu baina as-sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu bakir raka'ati kadzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihati bil basmalati wat tashdidatil arba'a asyrata wa ikhrajid dadi minaz-za wa laysa fil fatihati zaun. Kelanjutan daripada bahasan bagian ilmu fikih dalam hal ini, yaitu mengenai furudus shalah, fardu-fardu yang terdapat di dalam salat. Kalau bagian pertama sudah kita jelaskan, yang terbilang daripada fardus shalah adalah an-niyatu. Kemarin sudah kita bahas bahwa yang terbilang daripada fardus shalah yang pertama di dalam kitab ini disebutkan adalah an-niyatu, niat. Jadi kita kudu niat ya. Qasad, ta'arud dan ta'yin gitu. Kemudian yang kedua yang terbilang daripada fardus shalah atau rukun shalah wa takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya qaulu Allahu Akbar. Kita ucapkan Allahu Akbar. Ini dinamakan dengan takbiratul ihram. Kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Allahu Akbar itu kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Karena dengan sebab takbir itu tuharrimu makana halalan qablaha kal akli wal kalami. Dengan sebab kita ucapkan Allahu Akbar, takbir, yaitu takbiratul ihram, maka yang tadinya halal sebelum kita ucapkan takbiratul ihram, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berbicara, tapi itu semua yang namanya makan,
minum ataupun berbicara yang tidak ada kaitannya dengan sholat, maka dengan sebab takbiratul ihram itu semua menjadi haram untuk kita lakukan. Jadi makanya disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Nah, tentunya ketika kita takbiratul ihram itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Banyak sekali dia punya syaratnya. Ya. Lain lagi kalau ngangkat tangannya, kalau kita ngangkat tangannya Allahu Akbarnya itu sunnah. Tapi ucapan Allahu Akbarnya itu wajib. Kalau raf'ul yadain inda takbiratul ihram itu sunnah. Tapi ucapan Allahu Akbarnya, takbiratul ihramnya itu hukumnya wajib, fardu ataupun rukun. Ya. Nah, apa syaratnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar? Yang pertama syaratnya adalah ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Ini saya ambil dari kitab yang lain ya. Di dalam sini nggak ada, beda. Jadi biar lebih luas ya. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, maka kita yang sholat itu al-musalli yusmi'u nafsahu hurufaha. Dia memperdengarkan kepada dirinya akan huruf-huruf takbiratul ihram tadi. Jadi ketika kita ucapkan Allahu Akbar, diri kita yang nyebut Allahu Akbar itu kudu denger. Kalau kita yang nyebut sedangkan kita kagak denger apa yang kita sebutkan tadi Allahu Akbar, maka berarti syarat ini apa? Nggak terpenuhi, kurang. Kita gini, kedengeran nggak? Saya aja nggak denger ini yang baca gitu. Kalau begini dong, umat kamit doang gitu. Kalau begini, Allahu Akbar, dengar. Tapi kalau dibilang gerak bibir tapi kagak ada be. Awas, hati-hati nih kita. Jadi ketika antum takbir Allahu Akbar, kenapa kudu memperdengarkan dirinya ketika bacaan takbiratul ihram? Li'annahu ruknun qauliyun, karena dia terbilang daripada rukun qauli. Rukun qauli itu seperti kita baca Fatihah, kudu denger, harus terdengar jadinya. Kayak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting diri kita sendiri dengar apa yang kita baca. Ya, sir gitu. Ya. Sir itu bukan berarti pelan tapi dirinya nggak dengar, nggak begitu. Sir pelan tapi diri dia juga dengar gitu. Ya. Apalagi syaratnya? Syaratnya adalah antakuna bil arabiyah, kudu pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Nah, bagaimana kalau orang nggak bisa nyebutnya? Udah belajar, usahakan belajar dulu. Udah belajar, ternyata sampai dikit lagi keluar waktu sholat. Nah,
Kalau umpamanya dia belajar juga nggak bisa-bisa ucapkan Allahu Akbar, sedangkan waktu sholat dikit lagi keluar, umpamanya zuhur dikit lagi masuk asar. Nah ini berabe urusannya ntar. Maka kalau umpamanya dia lemah dengan pakai bahasa Arab, waman ajaza kata ulama anin nutki biha bil arabiyah tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Kalau dia belajar kagak bisa juga, waktu dia mepet, lemah untuk mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar pakai bahasa Arab, maka tarjama anha bi ayyi lughatin syaa, silakan dia terjemahin pakai bahasa apa aja. Kira-kira ada gak yang nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Bisa jadi dia mualaf ya. Andai kata ada kata ulama fikih, silakan dia terjemahkan pakai bahasa semau dia. Andai kata ada, itu sih ya. Apalagi syaratnya? Syaratnya at-tartib, kudu tartib. Takdimu lafzil jalalah ala akbar. Kita harus mengedepankan lafzul jalalah. Allah kan lafzul jalalah itu kan, ketimbang lafaz akbar. Berarti harus ucapkan apa? Yang pertama dahulukan lafzul jalalah, Allah dulu. Allahu Akbar. Nah bagaimana kalau sekarang kita balik? Bukan Allahu Akbar, tapi kita balik dahulukan takdimul khabar alal mubtada. Kalau kita belajar nahwu tuh tahu ada mubtada, ada khobar. Allahu mubtada, akbar tuh khobar. Nah sekarang kita balik, umpamanya kita dahulukan khobar dulu, berarti kita dahulukan akbar dulu ketimbang mubtada, ketimbang lafaz Allah. Kita sebut begini, akbar Allah, akbar Allah. Boleh apa enggak? Kata ulama fikih, fala yasihhu, maka tidak sah. Oh, di antum jangan rubah-rubah ini, jangan dibulak-balik ini, ya. Allahu Akbar, jangan kita rubah akbar Allah, tidak. Ya. Apalagi syaratnya? Syaratnya yaitu adalah an-nutku bilafzil jalalah, mengucapkan dengan lafzul jalalah. Pakai lafzul jalalah yaitu Allah. Kan nama Allah banyak ya. Ar-Rahman nama Allah kan, Ar-Rahim nama Allah. Umpamanya kita pengen ganti, bukan pakai Allah, bukan pakai lafzul jalalah, tapi seumpamanya kita ganti pakai Ar-Rahman. Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar. Masih sama gak nama Allah Ta'ala? Bukan tuh, nama Allah juga. Nah, tapi kalau kita ganti Allah itu pakai Ar-Rahman, padahal Ar-Rahman itu masih nama Allah, ulama fikih mengatakan fala yasihu Ar-Rahmanu Akbar, tidak sah kalau kita ucapkan Ar-Rahmanu Akbar. Kenapa? Ulama mengatakan ilatnya adalah li'adami lafzil jalalah, karena
dia tidak pakai lafzul jalalah. Ya. Ya. Apalagi syaratnya? Jadi syaratnya banyak ini. An-nutqu bilafzi akbar. Kita ucapkan pakai lafaz akbar. Akbar artinya apa? Besar. Ada gak kira-kira persamaan katanya? A'zam, ya kan? Akbar sama a'zam. Bimakna wahid, maknanya sama. Akbar besar, a'zam juga besar, agung gitu. Nah sekarang kita ganti. Bukan pakai akbar tapi pakai a'zam. Allahu a'zam. Boleh enggak kira-kira? Hah? Umpamanya ada yang baca begitu gitu. Kan jadi pertanyaan buat kita nih. Kata ulama fikih, fala yasihu, kagak sah. Jadi harus pakai akbar. Atau kita kata Allahu kabir. Allahu kabir. Allahu azim. Allahu akbar. Tetap kagak sah, kudu akbar. Harga mati. Ya. Apalagi adamu maddi hamzatil jalalah. Ya. Karena di kitab ini nggak disebutin syarat-syaratnya nih. Ya, jadi saya ambil ke yang lain ini. Tidak memanjangkan hamzah jalalah. Allahu akbar gitu. Allahu akbar, jangan Allahu akbar. Kenapa jangan kita panjangin? Ada mumaddi hamzatil jalalah. Karena kalau umpamanya kita panjangkan, itu nanti akan berubah dia punya maknanya min lafzil khabar al insya'i ilal istifham. Akan berubah dari lafaz khabar insya'i kepada istifham. Jadi nanti pengertiannya bukan Allah Maha Besar, tapi Allahu Akbar. Apakah Allah besar? Jadi istifham dia. Apa artinya? Jadi pertanyaan. Apakah Allah besar? Gitu. Jadi jangan panjangin. Oh, nggak salah. Ya. Apalagi adamu maddibai akbar. Jangan kita panjangkan baknya akbar. Lafaz akbar baknya panjang apa pendek? Akbar. Pendek kan? Jangan kita panjangin Allahu Akbar. Salah juga. Ya. Kalau kita baca Allahu Akbar, lam tanakid sholatuhu, maka kagak jadi sholatnya. Sama saja hamzahnya fathah kayak akbar, ya. Karena kalau akbar itu baknya panjang, namanya gendang dia, tobel, at-toblul kabir, gendang yang besar, akbar itu. Atau sama saja hamzahnya kita kasrohkan bikasril hamzah. Kalau pakai kasroh hamzahnya Allahu Ikbar, Ikbar umpamanya dibacanya begitu. Kalau dia baca begitu, dia baca Ikbar, itu merupakan ismun min asma'il haidhi, satu nama daripada nama-nama istilah haid, menstruasi. Tuh, Ikbar itu nama haid.
Jadi nama haid banyak, haidun, tomsun, ikbar, itu nama haid tuh. Kalau kita sengaja-ngaja pakai baca Allahu Ikbar, nah itu bisa kufur dia. Falau ta'ammada dzalika kafara wal iyadu billah. Itu. Ya. Oh. Jadi ada syarat-syaratnya gitu, ya. Nggak sembarangan kita baca gitu. Nah kalau kita baca Allahul Akbar boleh apa enggak tuh? Ini emang lagi bahasan gitu. Kita pakai ta'rif takbir. Jadi akbarnya itu pakai al. Dia jadi ma'rifah. Allahul Akbar. Boleh gak? Ulama mengatakan ya juz, boleh-boleh aja, tapi khilaful afdol. Menyalahi yang afdol. Yang afdol, yang aula, jangan kita pakaiin alif lam. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Kadang ada orang yang iseng juga, umpamanya ditambah-tambah Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Bisa nggak terjadi begitu? Kan biasa kita Allahu Akbar, tapi dia bacanya Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Boleh nggak tuh kira-kira? Nah, ya juzul ityanu bisifatin au bisifataini min sifatillah. Kalau kita pakai satu ataupun dua sifat boleh-boleh aja, tapi itu juga sama menyalahi yang afdol, menyalahi yang utama. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau andai kata panjang, kayak umpamanya 3 gitu, Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar. Nah itu baru tuh, itu nggak boleh dikepanjangan gitu. Ya, kita bacanya Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar umpamanya. Ah itu khilaf bi khilafi ma law talal wasfu. Ya. Nah, kalau yang sampai begitu itu nggak boleh, ya. Nggak boleh tuh. Tapi kalau cuman 2, itu masih diperbolehkan dia, ya. Ya. Jadi kita ngangkatnya gini, ketika kita ucapkan antum takbir Allah, ngangkatnya bareng. Allahu Akbar. Jangan sebelum kita angkat udah sebelum kita angkat udah ngomong Allahu Akbar. Allah, nah, tangan masih begini umpamanya. Allah baru Akbar. Ya. Atau Allah udah ngangkat duluan kalau gini. Bareng, ngangkatnya bareng. Allah tuh bareng. Allahu Akbar, begitu. Ya. Itu masalah takbiratul ihram. Ya. Kemudian wa qiraatul Fatihati, yaitu membaca suratul Fatihah. Qiraatul Fatihati ini terbilang daripada hadza salisul furudi, fardu salat yang ketiga. Kudu ingat kita, qiraatul Fatihah yang namanya baca dalam salat itu bukan seperti baca di luar salat. Ya. Jadi harus terdengar ketika kita baca suratul Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua, umpamanya subuh, maghrib tuh, rakaat pertama, kedua, ketiga harus terdengar. Zuhur pun begitu juga, sekalipun memang kalau zuhur kan sir ya, tapi tetap bukan berarti sir itu Fatihah kita nggak kedengeran. Tetap yang namanya Fatihah rukun qauli, kudu kedengeran. Sekalipun kanan kiri kita kagak denger, kita sendiri yang denger tuh. Ya.
Di dalam sholat itu ada bacaan sir, ada bacaan jahar. Ya. Kalau baca sir itu bacaan sekedar kita yang dengar, itu sir namanya. Ya. Kita sendiri dengar. Kalau jahar keras sampai orang dengar, itu jahar namanya. Ya. Kalau kita sekedar kumat kamit gitu, nggak jelas sampai kumat doang, kumat kamit gitu, gerak-gerik doang lisan kita. Nah itu sih kagak sah dia sholatnya. Ya. Ya. Kalau yang rukun kagak sah, tapi kalau yang sunnah gak kedengeran, yang nggak dapat pahala. Yang rukun baca Fatihah nggak kedengeran sama kita sendiri, ya kagak sah. Kalau yang sunnah maka nggak dapat apa? Nggak dapat pahala. Kita baca tasbih sunnah apa fardu? Sunnah kan? Kita baca. Tapi kita sendiri cuma kumat kamit doang, kita kagak dengar. Nah, dapat pahala nggak tuh? Nggak dapat pahala kalau kita nggak dengar. Ya. Nah kalau yang fardu seperti Fatihah kita sendiri kagak dengar, ya itu sih kagak sah. Bukan nggak dapat pahala, tapi kagak apa? Nggak sah di situ. Ya. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i Fatihah terbilang fardu salat, ya. Gitu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, bacalah oleh kalian apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Yang mudah apa? Fatihah udah gampang gitu. Sampai anak kecil bisa Fatihah, semuanya bisa. Ya. Yang paling gampang menurut kita ya Fatihah gitu. Ya. Semuanya pada hafal Fatihah. Ya. Kita lagi tidur, dibangunin sama istri kita, Pak, baca Fatihah. Hafal nggak? Langsung hafal nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita umpamanya baca, Pak, bangun tidur nih, baca surah Iqra. Mikir dulu gak kita tuh? Wah nih gue lupa nih. Oh. Tapi kalau Fatihah sekalipun kita bangun dari tidur juga kalau disuruh hafal nggak? Hafal. Itu paling gampang Fatihah tuh. Ya. Kalau nggak baca Fatihah berarti ada yang kurang dia itu. Ya. Ada yang kurang gitu. Cuman namanya banyak Fatihah itu, asma Fatihah itu namanya banyak. Fatihatul Kitab. Mari kita bacakan surah Fatihatul Kitab, Fatihah. Ya. Apalagi namanya Ummul Quran. Mari kita bacakan surah Ummul Quran yang mulia itu. Nah, Ummul Quran baca apa? Fatihah itu. Ada lagi namanya Sab'ul Mathani, Fatihah juga. Ummul Kitab, Fatihah. Alhamdulillah, Fatihah juga masih. Al-Kafiyah. Mari sama-sama kita bacakan suratul Kafiyah. Baca apa nih Pak Kafiyah nih? Nah, Kafiyah itu sama masih bacaan apa? Fatihah juga. Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Asy-Syafiyah, Al-Asas. Jadi kalau tahlil umpamanya, mari sebelum kita mulai acara kita bacakan surah Al-Asas gitu. Apa ya? Baca apa itu Al-Asas? Fatihah maksudnya. Tapi kita jarang apa? Jarang dengar. Al-Asas itu nama daripada apa? Fatihah di situ. Ini menunjukkan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan atas mulianya yang diberi nama. Ghaliban itu pada umumnya di situ. Ya. Makanya banyak khasiatnya kalau kita baca Fatihah. Dalam satu faedah di dalam kitab dikatakan ma quri'at Fatihatul Kitabi ala waja'in arba'ina marratan illa dhahaba. Ya. Tidaklah dibacakan suratul Fatihah ala waja'in, di atas tempat yang kita merasakan sakit. Badan kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita pusing.
arba'ina marratan, 40 kali kita bacain, illa zahaba, melainkan insyaallah dengan izin Allah, dengan syarat yakin, hilanglah rasa sakit tadi. Cuman kita kudu apa? Harus yakin, ya, harus yakin kita, ya. Ya. Kalau kita pengen dapetin hasil maksud kita, baca Fatihah, ya. Ada yang sakit, baca Fatihah. Jadi apa aja baca Fatihah, mulai acara baca Fatihah. Pengen maulid, ya, kirim arwah gitu, hadiah, sudut duror apa, mualif kitab maulid, baca Fatihah. Fatihah gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa melazamahkan baca Fatihah sebanyak 100 kali. Mandawama ala qiraatil Fatihati mi'ata marrah dubura kulli salatin maktubah nala maksudahu sari'an. Kalau kita bisa lazimin baca suratul Fatihah 100 kali setiap kita selesai sholat fardu, insyaallah nala maksudahu sari'an, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan sari'an, dengan segera, dengan cepat. Jadi ya cuman dengan syarat adanya apa? Adanya keyakinan di situ. Ya, kalau kita nggak yakin ya susah gitu. Ya. Nah, Fatihah kita baca di sini jadi. Ya. Tentunya harus kita juga memperhatikan huruf-hurufnya. Mura'atu tasdidatiha. Ya. Nah, di sini dikatakan bil basmalati, dengan baca basmalahnya juga. Jadi harus pakai basmalah juga. Kalau seumpamanya kita nggak pakai baca basmalah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin, berarti kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ikutan mazhab kita fikih, maka berarti itu ada yang kurang di situ. Karena kalau mazhab kita, nah basmalah itu min fatihatil kitab di situ, ya. Lain lagi kalau misalkan mazhab yang lain di situ, ya. Kalau kita ayat yang pertama bismillah, ayat yang kedua alhamdulillah, ayat ketiga ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, itu ayat ketiga. Maliki yaumiddin, ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim, keberapa? Keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat keberapa? 7. Ya. Tapi kalau Imam Ahmad, ayat pertamanya bukan dari bismillah. Imam Ahmad ayat pertamanya dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat kedua ar-rahmanir rahim. Ayat ketiga maliki yaumiddin. Ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenamnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Sab itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6. Kalau menurut Imam Ahmad. Makanya di situ, kalau kata beliau itu ayat ke-6, ayat ke-7-nya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke berapa? Ke-7. Semuanya sama, cuman beda apa? Beda hitungan doang. Nah makanya kalau napas kita panjang, bagusnya diwasol tuh.
disambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau napas kita kuat di situ, jangan berhenti di alaihim, tapi yang bagus wasol, sambung terus begitu. Ya. Jadi bedanya dengan mazhab kita, kalau Imam Syafi'i dari basmalah, bismillah itu ayat pertama. Nah nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat keberapa? 7. Kalau Imam Ahmad enggak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat keberapa? 6. Baru ghairil maghdubi 'alaihim ayat itunya beda di situ. Hitungannya sama 77 doang, itu sama 77 juga, tapi cuman beda penempatannya aja. Ini ayat pertama, ini ayat kedua, begitu. Ya. Nah, itu yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun sama begitu juga. Nah, hitungan mereka itu ayat pertamanya dari alhamdulillahirabbil alamin, sama 7 ayat, cuman beda cara menghitungnya doang di situ. Ya. Man kalau kita umpamanya lagi umroh, ya kan, atau kita lagi pergi haji, itu kan mereka mazhabnya apa? Baca bismillah enggak? Ketika saya umroh, saya dengar baca sebenarnya, cuman dia pelan gitu, karena mereka juga menghargai mazhab lain. Kan itu kumpul seluruh dunia kan, kumpul. Nah, dengar deh, cuman pelan-pelan, karena masih menghargai ada mazhab apa ya? Mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara, ada kedengaran sama kita, cuman kecil, pelan gitu. Baru deh pas alhamdulillahnya mereka keraskan di situ. Itu begitu. Ya. Jadi mereka juga menghargai mazhab lain di situ. Ya. Kalau mazhab kita kudu baca bismillah. Jadi jangan antum mentang-mentang pergi haji, pergi umroh, dengar di sono kagak baca bismillah, lantas antum bawa ke sini kagak baca bismillah. Baca bismillah. Karena mazhab kita dengan mazhab mereka beda. Ikutan kita fikihnya Imam Syafi'i, baca bismillahirrahmanirrahim begitu. Ya. Jadi kita kudu pakai mazhab ya. Isya ya. Kelas deh. Isya. Ya. Nah, ini pembahasan Fatihah juga masih panjang. Wat tasdidatil arba'a asrata. Nanti tasdidnya ada berapa itu? Ya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Duduk, gak ada pertanyaan. Ada yang bertanya nggak? Kalau Ji, yang lain gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana astaghfirullah